Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan, di mana podcast yang sangat mendidik sekali. Dan sekarang ada anggota baru, siapa? Halo. Halo. Ya, saya kembali lagi dengan wajah baru mungkin ya dan kepribadian baru. Dan orang baru dalam mana? Oke, apa kabar Akang? Gendang? Alhamdulillah ya, saya menyempatkan hari lagi ke podcast Balada Kehidupan yang rasanya sudah lama sekali ya, sudah 1 tahun adanya. Ada lah, Ada udah ya. lah, cukup basa-basinya lama. Jadi mau bahas apa Kang? Ini Gali soalnya yang request. Oh iya. Hmm. Ya kemarin kan saya lihat di Twitter ada sih yang bikin tweet gitu ya. Hmm. Tentang pembulian lah masa-masa SD. Ya kita pun sebenarnya kan apa ya namanya, sering lah gitu ya. Kalau dilihat, kalau diingat-ingat dulu gitu ya, entah kita jadi korban pembulinya ataupun kita yang bully. Tapi masa-masa SD adalah masa-masa dimana apa ya, bukan hanya tindakan bully juga ya, tapi sampai bawa-bawa nama orang tua. Gitu ya. PS game. Oh, Ahmad ya gitu ya. Tapi yang kasus yang lagi viral gitu ya, Yang lagi rame. yang lagi rame di berbagai platform TikTok ataupun YouTube ataupun Media mainstream. Itu tentang kasus yang di Tasik sampai meninggal dunia kan. Innalillahi. Masalahnya bukan dia aja yang jadi korban, kucing soalnya kan jadi pelampiasan. Oh, kan. jadi Gali pencinta kucing. Iya dong. Jadi lebih membela kucing daripada korban. Maksudnya itu hewan kesayangan Rasul gitu. Iya, iya. Dicabuli gitu maksudnya. Itu aduh, motifnya apa gitu kan? Motif dari orang-orang yang ngebulinya. Paling parah ente ngebully orang apa sih? Biasanya gitu ya. Muka kedok ya. Jadi sekarang Enggak, ya maksudnya kalau diingat-ingat gitu. Iya, kalau orang inget sih sama ente mah ya biasalah temen sekelas ya. Nah, Nyanyi lagu Supergirl. Iya. Terus enggak kalau SD kan ini. Oh, SD. SD sih. SD sih nggak ngebully sih SD. Dibully gitu. Enggak, lebih ke sombong. Sombong. Lebih ke sombong karena anak guru kan. Anak guru. Oke. Anak guru sombong jadi nggak ngebully sih. Enggak ngebully ya. Perasaan saya sih enggak. Enggak ngebully. Enggak tahu kan. Menindas aja paling ya. Enggak menindas, paling majek. Paling majek. Cuman kalau masa-masa SD sih yang pernah diingat paling parah pernah berantem doang sih di kelas. Selebihnya ya Gara-gara WWE. enggak sih. Oh, enggak. Cuman gara-gara waktu itu pengen main sama temen enggak diajak gitu. Cemburu. Bukan gitu. Apa ya? Jadi 2 orang itu mau ke satu tempat, saya pengen ikut, ditahan-tahan sama 1 orang. Wah, nanti awas kalau ke Ketemu kelas lagi gitu ya, saya habisi. Nah, gitu. Dihabisi, disetrap sama guru, nangis gitu ya. Ujung-ujung pasti nangis gitu ya. Pasti sih SD aja. Pasti. Dan kejailan-kejailan SD kan ya banyak sih, kayak apa namanya? Ngintip atau apa gitu ya. Ngintip apaan? Ngintip rok biasanya kan gitu ya. Astagfirullah. Kalau memang saya kali pernah sih. Sejak dini sudah cabul. Cuman tapi kan di luar sana kan kayak gitu sih ceritanya. Bully ya. Bully gitu kan. Dan parahnya ini kan sampai meninggal gitu. Trauma sampai meninggal. Tapi saya juga nggak tahu sih ya, tidak memperdalami kasus gitu ya. Tapi intinya kan sampai apa ya, kena psikis, mental, psikologi sama sampai meninggal. Mungkin karena apa ya namanya, ada kuman mungkin mas. Anda itu gak tahu ya mas. Ya Allah. Kan, kucing kan dipakai sama beberapa kucing lain gitu ya. Menularkan virus. Pengen ngomong takut rame tapi nggak apa-apa, podcastnya jadi viral. Viral ya. Iya. Engagement ya. Nah, itu aja paling mungkin kalau Fahmi sendiri kenakalan. Oh, nggak ada ya? Kamu mah ada nakal gitu ya? Iya, aku mah baik. Aku mah anaknya. Nakalnya baru sekarang. Baru gitu ya? sekarang nakalnya berkoyo-oyo sekarang. Oyo. Bangke. Paling nilap nggak bisa. Iya. gitu ya. Membuka kedok lama ya.
Aduh, doang adanya ke. Enggak sih, enggak menilap, cuman lagi butuh. Ada barang hilang harus diganti. Ya, jadi ganja lah. Enggak. Balik ke bully. Bully. Menurut Fahmi sendiri ya, menurut Anda sebagai seorang pendidik gitu ya, apa yang bisa sebenarnya sih apa ya namanya, cerita awal ataupun landasan tentunya anjing sih kata teori. Maksudnya kenapa sih gitu motifnya kalau menurut Fahmi sendiri, kenapa mereka gitu setega itu nyuruh sampai si korban mau untuk bertindak seperti itu? Karena bully itu sama kayak ngejokes itu. Kenapa? Mentertawakan orang lain. Iya dong, ketika kita melihat orang lain kesusahan, kita pasti tertawa gitu kan. Oh ya, sebagai apa deh, tumbal gitu. Tumbal ya? Karena melihat orang lain menderita itu kita senang gitu. Senang. Kayak para koruptor gitu kan. Waduh. Iya kan sih. Ya gitu. Kalau kejeduk pakai kopea gitu ya. Iya. Dadah gitu kan. Sampai ada senam koruptor kan. Koruptor kanan kiri lambaikan tangan. Iya. Seperti itu tuh kata siapa, kayak bagus. Bagus bukan kata saya. Ya, walaupun gerakannya nggak berdampak sih ya. Iya sih. Pada psikolog koruptor juga sih. Iya. Ya kenapa bisa terjadi, karena ada suatu kesenangan dari anak, iya, karena merasa kan kalau kita lihat orang yang ya tidak satu circle lah ya ibaratnya gitu, terus dia nggak ngelawan juga gitu kan, nurut aja, jadi kayak ke kitanya tuh kayak ih gampang ya gitu, maksudnya gampang dalam artian apa ya, mendominasi kan ya, terlihat lah ya kayak di Indonesia sendiri gitu kan, orang-orang yang mendominasi yang ya kayak koruptor gitu kan ya. Koruptor naon sih? Enggak, pengen naik aja ini podcast. Nyinggung tahan gitu. Iya gitu sih. Dan setuju juga sih, dimana apa ya, karena mungkinnya taraf ekonomi rata-rata Indonesia ini di bawah menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah, sehingga hiburan apalagi yang bisa didapat kalau tidak membuli gitu ya. Dan itu pun terjadi di televisi juga kan. Kayak komedi kan mereka tuh udah di briefing lah istilahnya kan, udah apa namanya? Ya udah tau lah kayak gimana nanti plot-plotnya. Dan gernya tuh pas ketika orang lain jatuh atau tersiksa atau gaplok kayak itu sih, gaplok atau gimana, yang kayak kursi dimundurin ya. Terus jadi kasus. Kayak itu yang tukang cakwe gitu kan. Ini ngejahit deh. Ya seperti itulah. Ya, udah tereksploitasi lah ya sama media-media mainstream juga gitu sih. Tapi apa ada peran guru di kasus ini? Maksudnya kenapa sih gitu bisa terjadi? Padahal kan ya kita kan sama-sama pengajar gitu ya. Amin. Dimana kita selalu menekankan ke anak-anak untuk saling toleransi. Iya betul. Gitu. Tapi menurut orang itu bukan hanya peran guru saja sih sebenarnya. Peran orang tua juga sangat penting justru. Seperti itu. Justru yang sangat penting itu peran orang tua dibanding peran guru. Karena kenapa? Karena guru mah cuman taunya di sekolah aja gitu. Terus yang ngasih tahu ya sekedar ngasih tahu lah, apalagi kalau guru honorer gitu kan. kalau ngasih, tadi ke koruptor pejabat ya maksudnya gini, honorer kinerja guru tuh kan ngasih tahu juga kadang ya seada-adanya lah. Kurang semangat karena belum cair. HPM kapan cair? Gitu kan. Ya maksudnya tidak bisa lebih lah gitu kan, karena kita juga tidak bisa tahu karakter anak di luar sekolah atau di sekolah kan, di rumah pasti beda gitu lingkungan. Makanya ya nggak tahu ya sikap anak-anak tuh kayak gimana gitu. Iya sih. Cuman kan memang seharusnya orang tua itu saling berkolaborasi dengan guru atau pihak sekolah. Betul. Dimana tidak boleh melepaskan seluruh hal pendidikan itu kepada pihak sekolah. Pendidik saja. Iya, guru terutama. Karena emang
terlebih anak itu kebanyakan meluangkan waktunya kan di rumah juga gitu. Betul. Bagaimana cara mendidik parentingnya gitu kan orang tua sehingga bisa melatar belakangi anak itu berperilaku seperti apa. Betul. Apalagi sekarang sosial media yang mudah sekali gitu kan. Kan orang tua pun sekarang nggak bisa nggak bisa memperhatikan anaknya. Ya. Dikit-dikit kalau lagi malas HP lagi. Ya. Sampai pernah lihat di Twitter gitu ada di mana ya, di negara apa gitu lupa, anak-anak menuntut orang tua gara-gara main HP terus, nggak ada waktu buat main sama anaknya gitu kan. Kan harusnya gitu lah ya anak-anak Indonesia tuh. Tapi di sini kan malah nangis dikit nyodorin HP, nangis dikit nyodorin HP gitu kan. Kayak kan kita nggak tahu di aplikasi apa, TikTok atau apapun kan ngasihnya yang kayak gimana gitu. Rated usianya kan nggak tahu kayak gimana gitu. Dan ya itu plus minusnya sih ya dari sosial media, di mana filternya itu ya kita sendiri. Iya. Sehingga ya walaupun ada layanan beberapa platform atau YouTube lah ya, ada YouTube Kids, tapi kan tidak semua concern ataupun enggak ke sana kan seperti itu. Jadi yang disodorin pun kan HP-nya bapaknya sendiri gitu. Dimana riwayat ataupun algoritmanya nyesuai dengan apa yang bapaknya tonton seperti itu. Enggak disesuaikan dengan mereka. Rada berbobot gini enak. Alhamdulillah sih. Soalnya beda studio. Kalau di studio biasanya kan gak berbobot. Agak panas gitu ya. Iya sih gitu, maksudnya ya terpengaruh lah psikolog anak juga kan dari situ gitu. Dan untuk pelaku kira-kira menurut Fahmi sendiri nih, mereka pantas dihukum atau ya udah gitu dengan diselesaikan dengan kekeluargaan aja? Kalau menurut orang secara kekeluargaan enggak sih, boleh, tapi masih harus ada rehabilitas atau masa percobaan. Ya, untuk memberikan efek jerak. Iya, bukan efek jerak sih, lebih ke edukasi. Ya. Kalau edukasi Kalau jerak enggak bakalan sih. Setidaknya ada. Setidaknya ada psikiater atau orang-orang profesional yang bisa lebih ngasih tahu tuh kayak gimananya. Solusinya gak cuman solusinya gimana kalau kamu nanti digituin, gak gitu doang gitu kan. Gak gitu. Gak ngepek kalau gitu kan. Jadi ya harus ada masa percobaan atau rehabilitas gitu. Atau kalau masuk penjara ya silakan aja sih gitu. Tapi kan kebanyakan apapun kasus di Indonesia akan berakhir diselesaikan dengan kekeluargaan. Iya, karena menutup isu-isu yang lain. Bukan. Tuh kan dijawab. Enggak. Biar naik. Ya maafkan karena biar mudah aja gitu, biar nggak panjang mungkin. Ya. Karena mungkin pola pikirnya ya udahlah, maksudnya ini daripada panjang gitu kan, nguras tenaga, pikiran, juga tidak sedikit uang keluar untuk administrasi dan sebagainya, ya udah pengacara dan akhirnya ya udahlah gitu kan, karena daripada habis uangnya buat ngurusin kasus, mendingan beli usus. Hidup tidak selalu memikirkan kasus ini saja gitu. Banyak juga gitu mungkin ya kayak gitu. Mungkin cuman itulah yang jadinya kendornya hukum kita gitu. Wih, respect. Dikit-dikit maafkan, dikit-dikit klarifikasi. Iya kan. sih. Ya nggak kenal gimana gitu kan. Wah benar berbobot sekali. Gini. Gitu sih menurut saya wajib sih, harus karena biar menjadi pembelajaran untuk semua orang juga gitu. Bahwa ya bully itu tidak baik. Tidak gitu. baik. Mau tidak itu secara verbal ataupun fisik. Ya kan nggak gitu ya. Gak gitu Azhari gitu kan. Aduh. Nama Anda. Ya seperti itu. Dan ya mungkin untuk kawan-kawan ya di luaran sana, untuk mungkin usia yang sedang menjalani usia pernikahan. Remaja pernikahan. Iya, kalau nanti punya anak. Oh iya. Ya. Beda yang mau nikah. Bukan.
bukan hanya untuk apa ya namanya diurus itu bukan hanya finansial, tapi bagaimana cara mendidik anak ke depan, parentingnya. Banyak gitu. buku-buku sekarang parenting. Nah, buku-buku. Dibaca-baca. Seminar-seminar. Meskipun gitu ya. susah dipraktikkan, tapi setidaknya kita ada tahu. Ada usaha Iya, dan ada pengetahuan. Kan awal. kita pun sebagai anak gak mau seperti orang tua kita juga. Nah, seperti Dalam artian itu. ada beberapa hal yang memang kurang cocok untuk kita, Nah. gitu kan. Mm-mm. Tapi terkadang kalau kita udah jadi orang tua katanya sama aja. Sama aja lingkaran setan. Iya, gitu. Tapi ya nanti kan setidaknya punya ilmu terlebih dahulu. ya, tapi setidaknya setiap generasi itu punya taraf yang Berbeda. condong naik jadinya gitu. Bukan condong turun. Enggak loh. Iya, naik kan. Iya. Tapi kan setidaknya ketika ada pola pikir seperti itu tiap tahun itu apa ya? Anak-anak bangsa Indonesia ya sedikitnya gitu. Iya. Ada pembaharuan karena setiap generasi itu mengevaluasi cara parenting dari zaman ke zaman. Iya betul. Jadi itu. Indonesia generasi 2035 emas kan. Benar-benar emas, bukan Benar Mas. bukan emas, Bukan tembaga. bukan tembaga, bukan silver juga gitu. Seperti itu. Ya. Kalau mungkin ini dibuatnya agak malam jadi agak berbobot gitu ya. Iya, karena obrolan malam obrolan yang lebih berbobot katanya. Yang serius katanya seperti itu ya. Ya paling gitu aja ya. Iya. Enggak tahu tadi ngobrolin bully atau apa sih sebenarnya. Tapi kan ngerambahnya ke situ. Ramahnya di situ kan. Enggak ke kemana-mana lah ya. Kemana-mana seperti itu. Ya, ada pesan-pesan buat para orang tua. Udah tadi ya. Udah kan. Buat para remaja lah yang Para masih remaja. sekolah ataupun yang kuliah kan, pembulian tuh nggak hanya di sekolah dan Iya. di sekolah saja gitu. Ada nggak dari Gali? Pesannya ya paling intinya selalu berbuat baik lah. Dan intinya mah apapun yang kita perbuat pasti itu ada balasannya seperti Betul. itu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai seperti itu. Masya Allah. Oke, jadi gitu aja kawan-kawan bahasan kali ini buat kalian yang masih dengerin podcast Balada Kehidupan. Makasih banyak. Jangan lupa buat follow juga @podcast Balada Kehidupan. sama follow IG-nya Gali. Gali baru aktif lagi IG nih. Kali aja di 12. Ais, mantap. Dan kalau ada pesan atau kesan ataupun mau ada bahasan apa tinggal DM aja ke kita ya. Nanti kita akan kembali lagi sebelum Gali menuju ke kehidupan yang baru. Amin. Nah, dadah semuanya.